Perkenalkan, nama saya Agnes Asia Violin Salalahi dengan nomor induk mahasiswa 2232-14-2002. Saya berasal dari kelas A dengan mata kuliah Paduan Suara kategori dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan periodisasi dari paduan suara pada zaman klasik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan periodisasi paduan suara zaman klasik. Menurut ensiklopedia karya dari Ikhtiar Baru Van Hoof jilid ketiga, kata klasik memiliki makna suatu karya yang umumnya berupa karya cipta dari zaman lampau yang bernilai seni serta ilmiah tinggi, berkadar tinggi, dan tak akan punah sepanjang masa. Jenis musik yang muncul pada periode klasik antara lain seperti sonata, simfoni, chamber, dan musik opera, yang itu pada masa 1760 sampai 1820 yang ditandai dengan banyak peristiwa politik yang mengubah Eropa dan benua Amerika. Jadi, paduan suara zaman klasik merupakan bagian dari musik klasik yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan hingga abad ke-18. Pada masa ini, yaitu pada masa klasik, paduan suara sering ditampilkan di gereja, istana, dan gedung konser. Pada zaman klasik juga, paduan suara mengalami perkembangan dalam beberapa periode. Berikut akan saya jelaskan tiap periodisasi dari paduan suara zaman klasik. Yang pertama yaitu awal zaman klasik, tahun 1750 sampai 1770, yaitu transisi dari gaya baru ke klasik. Komposer seperti Carl Philipp Emanuel Bach dan Christoph Willibald Gluck mulai menyederhanakan tekstur musik paduan suara. Yang kedua, puncak zaman klasik, yaitu tahun 1770 sampai 1800. Komposer besar seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Joseph Haydn menulis banyak karya untuk paduan suara, termasuk Oratorio Missa. Penggunaan paduan suara dalam simfoni mulai berkembang seperti dalam beberapa karya Haydn. Dan yang ketiga, akhir zaman klasik tahun 1800 sampai 1820, yaitu Ludwig van Beethoven membawa paduan suara ke tingkat yang lebih dramatis. Misalnya dalam Simfoni nomor 9 yang menggabungkan orkestra dan paduan suara dalam suatu karya besar musik. Paduan suara mulai mengalami transisi menuju era romantik dengan ekspresi yang lebih emosional dan dramatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik paduan suara pada zaman klasik. Musik klasik memiliki tekstur yang ringan dan lebih jernih daripada musik barok, dan musik klasik tidak serumit musik barok. Musik klasik sebagian besar homofonik, yaitu menggunakan alur melodi yang jelas di atas iringan kordal bawahan, tetapi kontrapung sama sekali tidak dilupakan, terutama di akhir periode musik klasik tersebut. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal, yang pada masa ini seniman kembali menengok atau melihat kepada gaya keemasan seni zaman Yunani kuno. Berikut beberapa karakteristik paduan suara zaman klasik. Yang pertama, penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut atau crescendo dan decrescendo. Yang kedua, perubahan tempo dengan akselerando atau semakin cepat dan retardando itu semakin lambat. Yang ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi. Keempat, penggunaan akord 3 nada. Kelima, penggunaan harmoni. Keenam, polifoni masih digunakan, tapi lebih banyak homofoni atau melodi utama dengan harmoni pendukung. Yang ketujuh, bentuk musik lebih terstruktur, misalnya dalam sonata, simfoni, dan oratorio. Yang kedelapan, frasa musik lebih pendek dan lebih simetris. Selanjutnya, kita masuk kepada komposer paduan suara di zaman klasik. Berikut adalah beberapa komposer yang terkenal pada zaman klasik. Yang pertama adalah Giovanni Paisiello. Giovanni Paisiello lahir di Roccaforzata, Taranto. Pada 1754, ia menyadari bahwa ia memiliki suara yang indah dan ia dikirim oleh orang tuanya untuk melanjutkan studi di Conservatorio di S. Onofrio di Naples. Pada 1763, ia ditugaskan untuk menulis 2 opera, yaitu La Pupilla dan Due Mondo al Rovescio untuk kota Bologna, Italia. Pada 1722, ia membuat karya musik untuk gereja dan Requiem for Genera di Borbone. Dalam catatan sejarahnya, ia menulis 94 opera, dan satu di antara karya terbaiknya adalah Nel cor più non mi sento yang sangat populer dalam opera La Molinara. Musik Paisiello banyak mengadopsi karya-karya dari Haydn dan Mozart. Komposer yang kedua adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart lahir pada 27 Januari 1756 di Salzburg, Austria. Ia adalah seorang komposer dan pemusik yang memiliki bakat luar biasa sejak usia muda. Ia sendiri
dikenal memiliki kemampuan musikal yang luar biasa, di mana saat dia berusia 5 tahun, ia sudah mampu bermain instrumen musik dan mengarang melodi. Sepanjang hidupnya, dia menciptakan lebih dari 600 karya yang mencakup berbagai genre musik seperti simfoni, opera, musik kamar, sonata, dan konserto. Karyanya terkenal karena keindahan melodinya, kekayaan harmoni, dan struktur musikalnya yang kompleks. Beberapa karya paduan suara sakral diantaranya Requiem, Misa, Litani, Vesper, Mazmur, dan Oratorio. Dan komposer yang ketiga adalah Joseph Haydn. Franz Joseph Haydn atau yang lebih dikenal dengan Joseph Haydn lahir tanggal 31 Maret 1732. Ia merupakan seorang komponis asal Austria. Pada masa klasik, dia berperan penting dalam pengembangan musik kamar seperti kuartet gesek dan trio piano. Kontribusinya terhadap bentuk musik membuatnya dijuluki sebagai Bapak Simfoni dan Bapak Kuartet Gesek. Dia memulai karirnya dengan menjadi penyanyi paduan suara di Katedral Santo Stefanus, Wina. Kemudian, ia melewati masa-masa sulit sebagai musisi lepas. Namun, pada akhirnya, ia menemukan kesuksesan dalam karirnya, menghabiskan sebagian hidupnya atau masa kerjanya sebagai direktur musik untuk keluarga Esterházy yang kaya raya di istana mereka Esterháza, daerah pedesaan Hungaria. Selama periode musik klasik, musiknya beredar secara luas dalam publikasi yang pada akhirnya membuatnya menjadi komponis paling terkenal di Eropa. Selanjutnya, ada beberapa karya paduan suara yang terkenal pada zaman klasik, seperti Ave Serum Corpus karya Wolfgang Amadeus Mozart, Gloria karya Joseph Haydn, The Creation karya Joseph Haydn, Lacrimosa karya Mozart, dan Nel Cor Pio non mi santo karya Giovanni Paisiello. Kesimpulannya, paduan suara pada zaman klasik berkembang dengan musik yang lebih teratur, sederhana, dan seimbang dibandingkan dengan zaman barok. Musik pada periode ini lebih ringan, melodi lebih jelas, dan harmoninya lebih halus. Ciri khasnya adalah penggunaan dinamika yang lembut, melodi yang mudah diingat, dan suara yang terdengar bersih serta seimbang. Beberapa komposer terkenal pada masa ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Paisiello, dan Joseph Haydn. Mereka menciptakan banyak karya paduan suara dalam bentuk misa, oratorio, dan opera musik. Paduan suara pada zaman klasik mulai lebih sering ditampilkan di depan umum dan menjadi lebih ekspresif sebagai langkah menuju zaman romantik. Sekian penjelasan saya mengenai karakteristik dan periodisasi paduan suara zaman klasik. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih.